Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, tetap semangat dan jangan lupa sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Semoga kita belajar pada hari ini diberikan kemudahan, kemudian diberikan kepahaman dalam ilmu yang kita pelajari. Anak-anak sekalian, hidup ini adalah sebuah kompetisi. Siapa yang menang, dia akan mendapatkan. Siapa yang kalah, maka dia tidak akan mendapatkan. Ada kata-kata bijak yang disampaikan oleh orang-orang yang bijak. Apabila Anda lemah terhadap dirimu, maka dunia ini akan kejam terhadapmu. Tuhan tidak akan merubah kehidupanmu jika kamu sendiri tidak merubahnya. Jadi, Tuhan tidak akan menjadikan kita pintar kalau kita tidak belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, maka marilah kita belajar dengan penuh semangat. Pelajaran kita hari ini adalah masalah transformasi, yaitu kita di video ini kita akan belajar masalah translasi, yaitu perpindahan benda, kemudian ada refleksi, itu istilah kita disebut dengan pencerminan. Pada pokok bahasan ini kita berada pada pertemuan yang pertama. Di pertemuan yang pertama ini hanya dua ini yang akan kita bahas, yaitu translasi dan refleksi. Anak-anak, sebelum melanjutkan nonton video, jangan lupa nanti kita berikan komen, like, dan subscribe-nya. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi transformasi. Yang pertama adalah translasi. Translasi itu adalah menggeser benda, suatu benda yang ke arah, jarak, dan besar yang sama, yaitu. Jadi contohnya ini. Jadi translasi itu adalah suatu perpindahan semua titik yang ada pada suatu bidang atau suatu benda dengan jarak dan besar yang sama. Misalnya ini ada tanda panah. Tanda panah ini akan saya geser, bisa ke kiri, bisa ke kanan, bisa ke atas, bisa ke bawah. Tapi menggesernya kita tidak boleh merubah arah. Jadi contohnya seperti ini. Dia digeser ke kanan, tapi arah panahnya tetap ke atas ya. Tidak boleh dirubah ke bawah. Kalau sudah dirubah ke bawah, dia bukan translasi lagi. Jadi batas translasi itu memindahkan tanda panah ini mau ke atas, mau ke bawah, ke kiri atau ke kanan, tapi arahnya tetap harus sama. Contoh lagi, ini segitiga ABC. Nah, saya pindahkan juga ke kanan di sini. Nah, kemudian arahnya tetap bentuknya seperti itu, tidak berubah. Jadi A ke A aksen, C pindah ke C aksen, dan B pindah ke B aksen dengan arah yang sama. Kemudian dengan besar yang sama, segitiganya besarnya sama. Jadi kalau dia pindah tapi besarnya sudah tidak sama, dia bukan lagi translasi. Jadi translasi ini batasnya yang memindahkan benda ini bentuknya harus sama, arahnya harus sama, tapi memindahkannya boleh ke atas, boleh ke bawah, boleh ke kiri, boleh ke kanan. Nah, misalnya kamu berdiri depan papan tulis misalnya ya. Nah, kemudian saya suruh melangkah ke depan. Ya, Anda melangkah ke depan, tapi misalnya menghadapnya tetap menghadap ke teman-teman. Atau ke kiri. Kamu geser ke kiri 5 langkah. Yang geser ke kiri tapi menghadap tetap sama ke arah teman-teman. Atau misalnya kamu saya suruh misalnya mundur ke belakang misalnya 2 langkah.
Ya, tapi tetap mundur seperti orang baris itu, menghadap tetap ke arah yang sama. Nah, itulah kira-kira translasi ya yang akan kita pelajari. Nah, jadi ini translasi ini misalnya tadi jarak dari A ke A ini, kalau misalnya pindahnya 5 cm, maka dari B ke B aksen juga 5 cm. C ke C aksen juga 5 cm. Dia tidak boleh beda jarak ya. Kalau sudah beda jarak itu sudah ada namanya perputaran, bukan lagi translasi. Nanti dia sudah, kalau perputaran namanya sudah rotasi namanya nanti. Nanti kita akan belajar pada video yang berikutnya. Kemudian translasi ini anak-anak biasanya yang banyak nanti akan kita pelajari yaitu translasi dengan komponen bilangan. Kamu lihat ini ada garis AC ya. Garis AC ini arahnya ke atas ya, arahnya ke atas. Nah, tapi dalam cara translasi dia A ini dulu harus pindah dulu ke B. Ya, dari B baru dia ke C. Nah, maka A ke B itu ini ada berapa langkah? 1 2 3 4. Kemudian dia 4 ke kanan namanya. Yang ini 1 2 3 ke atas. Maka translasi AC ini dikatakan ya, karena dari A ke B 4 langkah, dari B ke C 3 langkah, maka translasi AC ini ditulis seperti ini, 4 3. Jadi 4 3 ini artinya 4 ke kanan, 3 ke atas. Nah, selanjutnya kita lihat translasi yang ini lagi. Nah, ini ada translasi PR. PR ini dari P ke R. Nah, dia bergeser kemana dulu? Dia harus ke kiri dulu. Ya. Ke kiri berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke kiri. Kemudian 1, 2, 3, 4 ke atas. Maka dia bergeser ke kiri 6. Kemudian ke atasnya 4. Maka dia ditulis 6 ke kiri. Jadi translasi PR itu translasi PR, tidak boleh RP ya. Kalau RP sudah lain translasinya. Nah, PR karena translasi ini menyangkut arah ya. Kalau PR RP itu garis namanya. Nah, ini PR dari P ke R. Untuk mencapai ke R dia harus menggeser dulu ke kanan ke kiri 6 langkah, kemudian ke atas 4 langkah. Ditulis seperti ini. -6 dan 4 ya. Contoh berikutnya kita lihat ini KM, lihat ini tanda panahnya ke bawah. Nah, dia aturannya harus ke kanan atau ke kiri dulu. Tidak boleh ke atas bawah dulu. Nah, berarti ini dari K ke L dulu. Jadi mulai dari K dia ke kanan ke bawah. Atau kalau yang ini tadi ke kiri ke atas. Jadi pakai kiri kanan dulu baru atas bawah. Kita tidak boleh misalnya ke bawah dulu baru ke kanan. Tidak boleh ya. Harus ini aturannya harus seperti itu. Jadi kita lihat dari K ke L 1 2 3 4. Kemudian dari L ke M. Nah, dia 2 ke bawah ya. Nah, sehingga ditulis juga seperti ini. 5-2. Artinya 5 ke kanan, 2 ke bawah. Nah, inilah translasi yang disebut dalam bentuk komponen. Jadi kalau translasi nanti kita lihat tanda panahnya kemana. Kalau ke atas, nah berarti dia harus ke kanan dulu. Ya. Kalau tanda panahnya ke bawah seperti ini, berarti dia bisa ke kanan dulu, kemudian ke bawah. Kalau ke atas tadi dia bisa ke kanan dulu atau ke kiri dulu. Nah, yang penting kiri kanan ya. Kalau ini kan condongnya ke kiri, berarti dia ke kiri dulu, baru ke atas. Kalau ini condongnya ke kanan, berarti ke kanan dulu. Yang ini juga condongnya ke kanan, berarti ke kanan dulu ya dalam menghitungnya. Jadi kiri kanan, baru atas bawah. Nah, kemudian translasi berikutnya yaitu translasi pada koordinat kartesius. Misalnya titik A 2,1 ditranslasikan 3 ke kanan, 5 ke atas. Tentukan bayangan A. Maka anak-anak sekalian, ya kita tulis ini titiknya 2,1 di situ. Nah,
Kemudian 3 ke kanan. 1, 2, 3 batas ini. Kemudian 5 ke atas. 1, 2, 3, 4, 5 ke atas seperti ini. Nah, maka itulah bayangan dari A. Nah, jadi bayangan dari A, titik A yang 2,1 ditranslasikan 35, ini hasilnya menjadi 56. Kita lihat ini. Ini titiknya ini 5, kemudian di sininya 6. Berarti titik A aksen ini adalah 5,6. Kita bisa membuatnya seperti ini. Nanti ya, 2 ini ditambahkan dengan 3 kalau kita lihat di sini. Kemudian 1 ini ditambahkan dengan 5. Sehingga 2 tambah 3, 1 tambah 5. Berarti A aksennya 5,6. Atau juga kita bisa buat seperti ini. A aksen itu adalah ini 21, ini 35. Dijumlahkan 2 tambah 3, 2 tambah 3, 5. 1 tambah 5, 6. Maka bayangan dari A ini adalah 5,6. Nah, kita lihat contoh berikutnya. Ini ada titik 7,2 titik A. Coba kita translasikan berapa ini? 3 ke kiri, 3 ke atas. Nah, coba kita lihat. Ini titik 7,2 di situ. Kemudian 3 ke kiri, kemudian 3 ke atas. Maka bayangannya berapa sini? 4,5. Ya. Dia 4,5. Bagaimana caranya tadi? 7 dikurang 3, 4, 2 ditambah 3, 5. Dengan cara yang sama tadi. Nah, bisa dibuat cara seperti ini, bisa juga dibuat cara seperti ini. Nah, bagaimana anak-anak sekalian? Ya, mudah-mudahan Anda paham. Kalau Anda ikuti dengan baik, insya Allah Anda akan paham ya. Ini tidak terlalu sulit ya. Tapi nanti manfaatnya banyak. Nah, di sini saya mencoba kalau bukan titik tadi segitiga ABC. Titik A 1,1 ini. Titik E berapa katanya? Titik B ini 1,4. Kemudian titik C. Titik C-nya 4,1. Ditranslasikan 5, 5 ke kanan, 1 ke atas. Kita lihat dulu. Pindah sini. 1, 2, 5 cukup ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ini 1, 2, 3, 4, 5 cukup berarti. Kemudian ke atas. Ke atas ya. Nah, 1 ke atas. Maka A aksen, B aksen dan C aksennya seperti itu. Jadi A aksennya menjadi 6,2. Kenapa 6,2? 1 tambah 5, 1 tambah 1 ya. Kemudian B aksen 6,5. 6,5 adalah 1 ditambah 5, kemudian 4 ditambah 1 ya. Selanjutnya C. C 9,2 ya. 9,2 ini adalah 4 tambah 5, 1 tambah 1. Nah, itu cara menghitungnya anak-anak sekalian. Bagaimana anak-anak? Bisa diikuti? Jika ada segitiga, mungkin nanti segi 4 ya, yang ditranslasikan seperti ini. Nah, selanjutnya kita pindah ke refleksi. Nah, refleksi itu seperti ini. Misalnya ini titik A, refleksi itu cermin namanya. Cermin ini ya sama dengan cermin ketika kita bercermin di rumah ya. Cermin datar ya. Kita berkaca misalnya di depan lemari yang ada kacanya ya. Nah, misalnya kamu berdiri di sini. Nah, misalnya kamu berdiri di sini 3 keramik dari kaca lemari. Maka di dalam ini juga ya bayanganmu dengan kaca ini akan kelihatan 3 keramik seperti itu. Maka syaratnya nanti yang akan terjadi jarak benda dengan cermin ya
itu akan sama dengan jarak cermin dengan bayangan. Kemudian cermin dengan garis bayangan, ini namanya garis bayangan, itu harus tegak lurus. Nah, dia akan tegak lurus, pasti tegak lurus ya. Jadi tidak bisa ya miring-miring. Walaupun cerminnya dimiringkan, bayangannya masih tetap akan tegak lurus ya. Jadi ini ada syarat pencerminan. Jarak A ke cermin sama dengan jarak cermin ke A aksen ini harusnya ya. Ini masih kurang, ini A aksen ya. Jadi jarak cermin ke A aksen atau bayangan. Kemudian garis A aksen tegak lurus dengan cermin. Jadi garis A aksen tegak lurus dengan cermin. A aksen garis ini harus tegak lurus dengan ini. Nah begitu juga kalau ini adalah sebuah segitiga ya. Nah, kita cerminkan terhadap cermin ini, garis ini. Maka ini harus tegak lurus. Ini tegak lurus, ini tegak lurus. Kemudian jarak A ke cermin sama dengan cermin ke A aksen. Kemudian C ke cermin sama dengan C ke C aksen. B ke cermin harus sama dengan cermin ke B aksen. Jaraknya harus sama. Itu ya. Nah dari syarat-syarat tadi anak-anak sekalian, kita akan lanjutkan ke bagaimana kalau pencerminan terhadap ini adalah sumbu X, sumbu Y, kemudian X sama dengan K, Y sama dengan H, Y sama dengan X, Y sama dengan min X, dan titik pangkal. Nah, kita lihat berikutnya. Nah, pencerminan terhadap sumbu X. Nah, misalnya ada titik ini. Ini cerminnya nih, sumbu X. Ya. Maka tinggal seperti tadi. Berapa jarak ini? 1, 2, 3. Berarti dia 1 ke atas ya. 1, 2, 3. Ya. Itu titik ya. Misalnya 2, min 3. Nah, dia ke sana. Ya. 1, 2, 3. Berarti ini 1, 2, 3. Nah inilah bayangannya. 2,3. Jadi karena dicerminkan terhadap sumbu X. Nah sumbu X itu ini. Yang tegak ini namanya sumbu Y. Ini orang menyebutnya apsis. Yang ini disebut dengan orang istilah ordinat ya. Nah kita coba yang lain. Nah ini ada segitiga ya. Nah, segitiga A nya 7, min 2. B nya 5, min 5. Sementara C 9, min 5. Kita cerminkan terhadap sumbu X. Nanti yang 7,2 nya kan ini 1, 2. Berarti 1, 2. Berarti di sini A aksennya. Kemudian B. Kita hitung saja dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di atas nanti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5,5. Di sini. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 9,5 nanti C aksennya. Coba kita lihat. Nah, itu 7,2. Ini 5,5. Ini 9,5. Nah, di sini anak-anak ada yang bisa kita lihat. Kalau titik A tadi 2, min 3, dia jadi 2,3. Yang ini 7, min 2. Jadi 7,2. Yang B 5, min 5. Jadi 5,5. Sementara yang C 9, min 5 menjadi 9,5. Kelihatan yang berubah hanya ordinatnya yang berubah. Yang min jadi plus. Ini kan min semua kan. Jadi plus ini. Ini min semua jadi plus. Dan yang plus. Ini kebetulan min semua karena di bawah. Jadi plus. Jadi yang min jadi plus. Yang plus jadi min. Untuk pencerminan terhadap sumbu X. Nah, jadi A 2, min 3 dicerminkan terhadap sumbu X. Dia menjadi 2,3. Yang tadi 7, min 2 dicerminkan terhadap sumbu Y. Jadi kok sumbu Y? Sumbu X ya ini. Ini salah tulis lagi anak-anak. Ini sumbu X ya, bukan sumbu Y. Sumbu X. Ini juga sumbu X ya. Ini sumbu X ya. Dia menjadi ini. Sehingga apa yang kita lihat?
Jika titik A, B dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya menjadi A, min B yang berubah ininya. Ingatkan sekali lagi, ini bukan sumbu Y ya, tapi ini sumbu X ya. Atau kita benahi saja sumbu X. Nah, sumbu X ya. Nah, ini pencerminan terhadap sumbu X. Selanjutnya, nah ini baru pencerminan terhadap sumbu Y ya. Pencerminan terhadap sumbu Y. Kita lihat misalnya ada titik ini. Titik berapa ini? 3,5. Kita cerminkan terhadap sumbu Y. Nah, kalau ini cerminnya berarti ke sini dia, ke kiri ya nanti. Ini jaraknya ke cermin 1, 2, 3. Berarti jaraknya nanti 1, 2, 3. Berarti X-nya min 3, Y-nya 5. Nah, ya. Sekarang kalau misalnya ada, nah ini A-nya min 4, min 2, B-nya min 6, min 5, kemudian C-nya min 2, min 5. Dicerminkan terhadap sumbu Y ini. Maka gambarnya nanti ini 1, 2. Berarti di sini cuman 1, 2 jaraknya di sini. Sama seperti X tadi. Ini juga 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah. Sehingga ini bayangannya 4, min 2A. Kemudian B 6, min 5. Kemudian C adalah 2, min 5. Nah, di sini apanya yang berubah? Kita lihat. Ini X-nya positif jadi negatif. Ininya X-nya negatif, di sini ternyata jadi positif. Ini X-nya negatif, ternyata di sini jadi positif. Ini C-nya negatif, di sini jadi positif. Jadi perubahannya ya seperti ini, ya. Ini hasilnya ya. Jadi jika kita lihat kesimpulannya ini, jika titik A itu A, B, kemudian dicerminkan terhadap sumbu Y, maka A aksennya itu adalah min A, lawan dari A, B. Ini yang penting anak-anak sekalian. Yang penting kamu ingat dari sini. Nah, bagaimana pencerminan terhadap sumbu Y? Bisa Anda pahami? Ya. Mudah-mudahan bisa ya. Tidak sulit kok. Asal Anda perhatikan dengan cara yang baik ya. Berdoa sebelum belajar. Baiklah, selanjutnya anak-anak kita lihat pencerminan terhadap garis X sama dengan K dan garis Y sama dengan H. Contoh misalnya tentukan bayangan segitiga dengan titik A 2,2, titik B 4,2 dan titik C 2,6 jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan 6 dan Y sama dengan 1. Ini gambar segitiganya dulu. A 2,2, B 4,2, C 2,6. Kita cerminkan pertama ke garis X sama dengan 6. Nah, X sama dengan 6 itu di mana dulu? Anak-anak sekalian, ini sumbu X ya. Ini sumbu Y. Ini X sama dengan 1. Ini X sama dengan 2. Ini X sama dengan 3. X sama dengan 4. X sama dengan 5. Dan inilah garis X sama dengan 6. Ya. Ini garis X sama dengan 6. Nah, sekarang tinggal ini cerminnya. Segitiga ABC ini kita cerminkan ke sini. Tinggal misalnya untuk A, karena syarat pencerminan itu jarak titik dengan cermin
harus sama dengan jarak cermin dengan bayangan. Nah, berarti kita hitung dari A ini. 1, 2, 3, 4 kotak. Berarti di sini 1, 2, 3, 4. Di sini nanti letak A. Atau A aksen ya. Bayangan dari A. Yang B, 1, 2. Maka di sini nanti 1, 2. Maka di sini adalah letak B. Jadi B ini nanti 8,2. Ya. Kemudian yang C. Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Berarti 1, 2, 3, 4. Di sini letak C. Berarti C ini nanti 10,2. A tadi di sini berarti 10,2. C tadi 10,6. Nah, coba kita lihat bayangannya. Nah, seperti ini. Ini bayangannya. Nah, anak sekalian. Nah, di sini yang kita lihat ini 2, ini Y-nya 2. Di sini tetap 2, tidak berubah. Ini Y-nya 2, di sini juga 2, tidak berubah. Di sini 6, di sini 6 tidak berubah. Yang berubah hanya ini A2 tapi jadi 10. Nah, ini. Kemudian ini 4, di sini jadi 8. Nah, di sini tadi 2, di sini jadi 10. Jadi yang kita lihat perubahannya kalau kesumbu X ini dia kalau kesumbu X sama dengan K ini, dia yang berubah adalah bagian X-nya saja. Nah, berapa perubahannya itu? Kita lihat kalau B ini 6 tadi. 6 kalau dikalikan 2 berapa? 12. 12 dikurang 4, 8. Nah. Sekarang yang ini, yang A nih. 2 kali 6 kali ini. Ya, 2 kali 6, 12. 12 dikurang ini, 2. Berarti dia 10. Nah, ini yang kita dapatkan yang perlu kita lihat. Yang di sini 10 lagi. Ini 6 kali 2, 12. 12 kurang 2, 10. Nah, itu cara mendapatkannya. Jadi nanti untuk mendapatkan berapa titik pencerminannya, yang Y-nya tidak berubah, tapi yang X-nya 2 kali cermin dikurang X ini. Ya. Karena 2 kali cermin, 2 kali 6 dikurang 2. Ya, ini 10. 2 kali 6 dikurang 4, 8. 2 kali 6 dikurang 10 sama dengan 2. Nah, nanti kita lihat, kita tuliskan kesimpulannya. Sekarang kita lihat dulu, kita lanjutkan dulu yang C. Nah, ini C sama dengan 1. C sama dengan 1. Y sama dengan 1. Ya. Jadi ini Y sama dengan 2, sama dengan 3, sama dengan 4, sama dengan 5, sama dengan 6. Kemudian ini Y sama dengan 0. Y sama dengan min 1, min 2, min 3, min 4, min 5. Nah, Y sama dengan 1 tuh ini. Nah, sekarang segitiga ini cerminkan ke garis Y sama dengan 1 ini. Tinggal yang ini A, tinggal 1, 2. Berarti di sini A. Berarti A ini adalah 2,0 di sini. Di sini. Yang B. B di sini 4 nanti. 4,0. Yang C. C-nya nih 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Dia akan ada di sini. Ya. Nah, di sini juga apa yang kita lihat? Yang sini yang berubah. Yang ini X-nya tidak berubah 2. Ini X-nya tidak berubah 4. Ini dia, yang ini X-nya tidak berubah 2. Yang berubah Y-nya. Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Ya sama seperti tadi ya. 2 kali cermin. Berarti 2 kali 1, 2. Ya. Dikurang 2, 0. Nah, yang ini juga nanti 2 kali 1, ini cermin, 2 kali cermin, 2 kali 1, 2. 2 dikurang 2, 0. Coba kita lihat yang terakhir ini. Ini tadinya
2 kali cermin ya. 2 kali 1, cerminnya 1, 2 ya. 2 dikurang 6 min 4. Nah, itu cara mendapatkannya ya. Nah, jadi jika titik A itu adalah A, B dicerminkan terhadap sumbu X sama dengan K, maka A aksennya cuman 2 dikali cermin, ya ini cermin K tadi, dikurang A, kemudian koma B. Ya seperti tadi ini. Ya. Ini tadinya 2 kali 6, ya, 12 dikurang 4, 8. Nah, itu. Begitu juga kalau dia dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan H, maka A aksennya adalah A, 2 dikali cermin, tadi 2 kali 1, dikurangi B. B itu adalah Y-nya itu. Ya. Dan di sini dikurang 2, 2 kali 1, 2, kurang 2, 0. Yang ini tadi, ini kan 2, 2 kali 1, 2, dikurang 2, 0. Yang ini tadi adalah 2 kali 1, 2, dikurang 6, min 4. Nah, seperti itu cara mendapatkannya ya. Nah, dipahami anak-anak sekalian ya? Bisa dipahami? Kalau belum paham, ya, diulang-ulang lagi, dilihat lagi, diamati. Anda pasti bisa ya. Nah, sekarang pencerminan terhadap garis Y sama dengan X dan Y sama dengan min X. Misalnya ada titik, ini 3 buah titik, A 3,1 ya. Nah, nanti B 1,5 dan C min 4,2. Dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X dan Y sama dengan min X. Nah, kita lihat ini garis Y sama dengan X. Maksudnya tuh jika X 1, Y juga 1. Jika X-nya ini 2, maka titiknya sini. Y 2. Jika X-nya 3, Y-nya 3. Karena Y dan X selalu sama. Maka garisnya panjang seperti ini. Kalau X-nya min 1, Y-nya min 1. X-nya min 2, Y-nya min 2, dan seterusnya. Nah, kemudian yang ini garis Y sama dengan min X. Ya. Di mana jika X min 1, maka Y 1. Jika X min 2, maka Y 2. Jika X min 3, maka Y 3. Jika X 1, maka Y min 1. Jika X 2, maka Y min 2. Maka garis ini dikatakan garis di mana titik-titiknya itu Y itu nilainya positif, tapi X selalu nilai negatif. Tapi sama. X sama dengan lawan dari Y gitu ya. Maka inilah gambar garisnya, ini garisnya. Nah, sekarang titiknya. Nah, ini ada 3 buah titik. Pertama ini tadi titik 3,1 ya. Cerminkan terhadap X sama dengan Y. Nah, syarat pencerminan itu ya sama. Jarak titik dengan cermin harus sama dengan cermin dengan bayangan. Ya, harus sama. Maka itu gambar titiknya. Dia menjadi titik 1,3. Nah, yang B di sini nanti kita hitung 1, 2. Berarti 1, 2. Berarti di sini nanti B-nya itu. Nah. Kemudian ini C 1, 2, 3. Berarti 1, 2, 3. Nah, di situ C aksennya, bayangannya. Nah, di sini tentu apa yang bisa kamu lihat anak-anak sekalian? 3,1 menjadi 1,3. Ternyata di sini 1,5 menjadi 5,1. Maka dia dibalik saja ya. Nah, kalau pencerminan terhadap sumbu Y sama dengan X, maka A jadi B, B jadi A, gitu ya. Dibalik saja. Nah, sekarang kita lihat pencerminan terhadap sumbu garis Y sama dengan min X. Ini tadi A, ini A tadi. Jadi A ini 1, 2. Berarti 1, 2. Nah, di situ tempatnya. A aksen 2. 1, min 4 ya.
Ini min 3 ya, bukan min 4. Ini harusnya min 3, bukan min 4 ya. Jadi dia min 1, min 3 di sini. Nah, kemudian B. B ke sini 1, 2, 3, 1, 2, 3 di sini berarti B itu. Nah, dia akan min 5, min 1 ya. Dibalik dan dibalik dan nilainya negatif semua, lawannya semua. Nah, ini tadi 1,5 jadi min 5, 1. Nah, ini tadi 1,3 nih menjadi min 1,3. Ini salah ya, kita tulis 4. Yang benar min 3 ya. Nah, kemudian yang terakhir. Nah, itu yang terakhir ya. Min 4,2 menjadi 2, min 4. Nah, jadi kesimpulannya, jika di sini A, B dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka A aksennya menjadi B, A dibalik saja. Kalau yang ini, jika A adalah A, B dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka A aksennya menjadi lawannya semua, min B, min A. Nah, bagaimana anak sekalian? Paham ya? Nah, nanti Anda ya nonton lagi videonya, kemudian nanti coba soalnya ya. Nah, sekarang ke titik pangkal. Titik pangkal titik 0,0. Mana titik 0,0 nak titik pangkal itu? Yang namakan titik pangkal itu titik ini. Ya. Jadi semuanya nanti titik ini kita cerminkan terhadap ini. Jadi di sini contoh misalnya titik A 3,1, titik B ini 1,5 dan titik C ini min 4,2 dicerminkan terhadap titik pangkal 0,0. Ini titik 0,0. Sekarang kita lihat ini titik ini 3,1. Dicerminkan ke sini titik pangkal. Tinggal 1, 2, 3. Berarti 1, 2, ya 3 di sini nanti hasilnya. Nah, itu titik B 1,5. Titik pangkal nanti 1, 2, 3, 4, 5 ke sini ya. Nanti jaraknya sama, dihitung aja nih. Jaraknya akan sama, dia akan ke sini nantinya. Nah, yang C itu titik C. Nah, sekarang kita coba kita cerminkan. Nah, itu. Ya. Titik 3,1 ya. Dia menjadi titik min 3, min 1 ya. Ini lebih enak lagi nih 3, 1. Jadi min 3,1. Kalau 1 dan 5 berarti menjadi min 1 dan 5. Dan min 5. Yang ini ya bisa kita tebak, berarti ini menjadi 4, min 2 lawannya saja. Nah, maka kesimpulannya, jika titik A, B dicerminkan terhadap titik pangkal, maka dia akan menjadi, nah, seharusnya, nah ini salah lagi nih, nah, ini kita benari. Harusnya dia min A, min B ya. Nah, jadi dia cuman min A, min B ya. Jadi posisinya sama. 31 menjadi min 3, min 1. 15 menjadi min 1, min 5. Min 42 menjadi 4, min 2. Nah, gitu saja kalau dengan ke titik pangkal.
Nah, ini kesimpulannya ya sama dengan yang sudah kita tulis tadi. Nah, tinggal di sini Anda pahami ya. Nah, ini masih salah juga tadi. Kita rubah lagi. Dia tetap min A, min B. Nah, jadi kita baca satu-satu tadi. Kita ulangi, kalau titik A, AB cerminkan terhadap sumbu X menjadi A, min B. Kalau AB cerminkan terhadap sumbu Y, maka A aksennya bayangannya adalah min A, B. Kalau dicerminkan terhadap titik sumbu X sama dengan K, maka A aksen adalah 2 kali cermin min A. Dan seterusnya, ini bisa kamu lihat ya. Seterusnya. Seperti yang sudah ada pada gambar tadi ya. Dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan X menjadi B, A ya. A, B dicerminkan terhadap Y sama dengan min X, dia akan menjadi min B, A. Kalau A adalah A, B dicerminkan terhadap titik pangkal atau titik 0,0, dia akan menjadi min A, min B. Nah, anak-anak sekalian ya, demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya, untuk menguji kemampuanmu, silakan Anda kerjakan soal ini ya. Ini ada sebuah segitiga ABC dengan titik A 3,1, B 3,6 dan C 6,5. Tentukan bayangan segitiga ABC jika A ditranslasikan 2 ke kanan, 3 ke atas, kemudian dicerminkan terhadap sumbu X, dicerminkan terhadap sumbu Y, dicerminkan terhadap garis X sama dengan 1, dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min 1, dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, dan dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Kemudian terakhir dicerminkan terhadap titik pangkal atau titik 0,0. Nah, anak-anak sekalian, demikian pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan Anda bisa memahami dan mudah-mudahan ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan silakan uji kemampuan ini kamu kerjakan untuk menguji sejauh mana kamu paham terhadap pelajaran ini. Anak-anak sekalian, demikianlah, dan semoga video saya ini akan bisa mendukung pembelajaranmu dalam pembelajaran daring ini. Dan tolong video ini Anda bagikan kepada teman-temanmu yang lain supaya mereka bisa sama-sama belajar bersama-sama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.